Rencana pemindahan ibu kota bukan hanya terkait pertimbangan sosial, ekonomi, dan politik saja, namun aspek hukumnya pun harus ditelaah. Seperti dari sisi peraturan perundangan, apakah ibu kota negara ini akan pindah ataukah hanya pusat pemerintahnya saja yang akan pindah kota? Untuk membahasnya lebih dalam telah hadir bersama saya saat ini Bayu Dwi Anggono, akademisi hukum tata negara dari Universitas Jember. Selamat malam, Mas Bayu. Terima kasih sudah hadir. Dan melalui sambungan telepon ada Andrinov Caniago yang merupakan mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas. Selamat malam, Bung Andrinov. Bang Andrinov, selamat malam. Selamat malam. Baik, Bang Andrinov dan juga Mas Bayu, kita akan mulai setelah kita akan mendengarkan terlebih dahulu mendengarkan kembali begitu pernyataan dari Menteri PPN Kepala Bappenas saat ini. Ya, berikut ini kami hadirkan pernyataan dari Menteri PPN Kepala Bappenas tentang rencana pemindahan ibu kota yang kajiannya harus selesai pada akhir tahun ini dan baru akan dimulai nanti pada 2018. Pokoknya kajian sedang dilakukan, diupayakan selesai sebelum akhir tahun atau akhir tahun ini, sehingga tahun 2018 sudah dimulai persiapan untuk menyusun konsep pusat administrasi pemerintahan baru itu aja. Pak Andrinov, Anda yang pernah menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas juga, menurut Anda kajian pemindahan ibu kota selesai akhir tahun ini dan dimulai begitu konsepnya pada 2018, apakah realistis? Ya masih realistis ya kalau target penyelesaian kajian itu untuk membuat bahan keputusan ya untuk memindahkan ibu kota, menurut saya itu masih realistis ya, untuk sampai ini. Karena kajian itu kan sebetulnya sekarang ini adalah pendalaman ya untuk pengembangan dari kajian awal yang sudah dilakukan tahun 2015. Oh, jadi kajian awalnya memang sudah sejak 2015. Bentuknya seperti apa sih kajiannya itu? Apakah, karena akan ada yang bertanya seperti ini, apakah ini seluruh ibu kotanya pindah ataukah hanya pusat pemerintahnya saja begitu, Bang Andrinov? Ya itu bagian yang akan didalami, saya rasa itu bagian yang akan didalami di kajian tahap sekarang ya untuk menajamkan kriteria lalu mengerucutkan opsi-opsi itu, baik opsi lokasi maupun opsi kelembagaan. Jadi apakah nanti yang pindah ibu kota negara juga atau hanya membangun pusat pemerintahan atau pusat administrasi pemerintahan. Saya rasa itu akan muncul di rekomendasi akhir dari kajian yang sekarang dikerjakan oleh Bappenas itu. Setahu dari Pak Andrinov sendiri, sejak kajian itu dimulai 2015, bagaimana Pak perkembangannya tentang apakah ibu kota ataukah hanya pusat pemerintahnya saja? Yang jelas perkembangan yang sudah terjadi ya, pergerakan yang sudah terjadi, kalau dibanding dengan 10 tahun yang lalu atau 8 tahun yang lalu, tiap tahun kita kan mengkonsumsi wacana saja. Ya. Tiap tahun kita kebagian musim wacana sampai 3 kali. Ya. Musim wacana pemindahan ibu kota itu muncul ketika arus balik mudik, Lebaran, kemudian ketika terjadi banjir atau ketika terjadi macet parah di kawasan Jabodetabek yang kemudian menjadi isu besar. Nah itu hampir 3 kali dalam setahun kayak musim panen di Jawa itu. Yang sekarang ini? Nah karena itulah saya ambil inisiatif, kita harus punya jawaban yang saintifik ya. Kita harus mulai siapkan jawaban yang saintifik untuk memberikan opsi-opsi. Jangan menyebut opsi tapi tanpa kajian gitu. Nah karena itu ya kajian awal di internal Bappenas sudah dimulai ya. Kemudian ya kita harus mengantisipasi wacana musiman ini yang menunjukkan ada yang mulai dirasakan oleh masyarakat kebutuhan untuk memindahkan ibu kota atau membangun kota baru di luar Jakarta. Ya Pak Andrinov, itu yang saya tanyakan, perkembangannya seperti apa jika berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang hanya wacana 3 kali. Perkembangan itu kita sudah bergerak ke kajian.
Itulah perkembangan. Nah, kajian sendiri itu ada tahapannya. Saat ini seperti dijelaskan oleh Menteri Bappenas, Pak Bambang Brojonegoro, dan seperti diarahkan oleh Presiden, Bappenas diminta melakukan kajian yang lebih mendalam, kajian yang komprehensif. Itulah perkembangan. Perkembangannya kajian yang lebih mendalam, karena kan tadi disebut kajiannya sudah dimulai sejak lama, bahkan kajian awal sudah dilakukan di tahun 2015. Sampai sebelum 2015 belum ada kajian, tapi yang ada musim wacana tiap tahun. Beda kan? Ya. Nah, kita hanya berwacana, kemudian muncul aspirasi, tapi kita tidak ada yang menyiapkan jawaban gitu. Oh, betul nggak perlu pindah? Kalau mau pindah kemana? Mengerucutnya kemana, itu kan tidak ada. Nah, itu hanya bisa dijawab dengan kajian yang mendalam. Oke. Untuk waktu kajian yang mendalam sampai akhir tahun tadi Anda sebutkan masih realistis begitu ya, sehingga 2018 itu gambarannya seperti apa yang Anda tahu Pak Andrinov? Dimulainya konsep pembangunannya ataukah bagaimana? Tahapan berikutnya tentu adalah melakukan desain kelembagaan, perencanaan regulasi, ya, kemudian proses politik untuk mengkondisikan perubahan-perubahan baik itu amandemen konstitusi maupun revisi undang-undang ibu kota dan sebagainya. Ya, itu yang harus. Tapi saya rasa di kajian sampai 2018 itu sudah akan masuk, ya. Saya perkirakan itu bisa mencakup sampai ke sana. Tapi kalau kajian rancangan kota mungkin bisa dilakukan setelah itu, tidak harus karena yang harus sampai akhir tahun ini ya. Iya, yang harus dibuat dulu, rekomendasi yang harus didapatkan dulu adalah kita pindah mengerucutnya kemana, ke pilihan-pilihan lokasinya di mana, gitu. Itu yang harus Nah, sekarang ini kan sudah mengerucut ke Kalimantan, tetapi itu tidak pernah disebutkan kota tertentu. Iya. Bappenas tidak pernah menyebutkan kota tertentu, ya, karena itu harus berdasarkan kajian. Ya. Nah, kajian lanjutan setelah 2017 atau mungkin dimulai dari 2018 begitu maksudnya Pak Andrinov ya? Di kajian 2018 itu sudah bisa mendapatkan opsi-opsi. Mungkin 5 calon lokasi misalnya. Ya. Nanti mungkin bisa jadi yang memutuskan presiden. Bisa jadi yang memutuskan presiden konsultasi dengan MPR misalnya, begitu. Bisa saja begitu. Oke, baik Mas Bayu. Tadi salah satu yang dikutip atau yang disebutkan oleh Pak Bambang Brojonegoro itu adalah tugas saya menyiapkan kajian, ya pasti ada produk hukumnya, nanti kita siapkan produk hukumnya dengan DPR begitu. Nah, artinya ini memang apa saja kira-kira yang produk hukum yang memang harus disiapkan dalam soal pemindahan ibu kota, ataukah harusnya ada produk hukum dulu kemudian jalan kajian atau bagaimana terbalik? Ya, jadi Mas Indra, saya pikir tanpa bermaksud mengurangi niat baik pemerintah untuk melakukan pengkajian terhadap upaya pemindahan ibu kota sebagai bentuk reaksi atas wacana selama ini berkembang, maka sesungguhnya dalam sistem hukum kita masih ada satu kekosongan aturan mengenai bagaimana dilakukannya penetapan ibu kota dan kemudian andai kata ingin ada pemindahan ibu kota. Penetapan sebuah ibu kota dan apabila ada pemindahan itu belum ada sama sekali aturannya. Padahal dalam sebuah negara hukum kan kita harus mengenal yang namanya prosedur gitu kan. Prosedur kemudian berujung pada sebuah keputusan. Nah, keputusan presiden nanti untuk memindahkan itu. Persoalannya kemudian yang kita pahami adalah sampai saat ini acuan apa yang digunakan oleh pemerintah untuk kemudian melakukan pemindahan ibu kota. Jadi di Undang-Undang Dasar nggak ada aturan itu, hanya mengatur tentang daerah khusus, keistimewaan daerah itu di pasal 18B Undang-Undang Dasar kita. Konstitusi ya. Nah, kemudian maka rujukannya adalah kepada apakah Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang mengatur hubungan antara pusat dan daerah. Di Undang-Undang Pemerintahan Daerah pun 411 pasal nggak ada yang mengatur hal itu. Nah, apa ini rujukannya? Karena misalkan ini saya ambil contoh perbandingan. Untuk yang namanya kita sebut sebagai penataan daerah, penataan itu ada 2, yaitu pembentukan penggabungan daerah baru atau kemudian penyesuaian daerah. Untuk misalkan
pembentukan atau penggabungan yang kita sebut sebagai pemekaran daerah. Itu ada syarat misalkan untuk sebuah provinsi baru misalkan perlu 5 kabupaten atau kota. Kemudian ada yang namanya tahapan kajian. Dari tahapan kajian kemudian perlu persetujuan administratif antar pimpinan kepala daerah dengan DPRD-nya. Jika setuju diusulkan ke pemerintah pusat, dikaji oleh pemerintah pusat, kemudian perlu masa tunggu. Boleh saya potong? Ini masyarakat awam mencoba untuk memahami. Jadi sebenarnya harus ada landasan hukumnya dulu, baru mulai kajian-kajian, baru misalnya itu realistis pemindahan ibu kota, begitu ya? Bukan sekarang dikaji dulu, kemudian harus ada produk, selanjutnya menelurkan produk hukum, tidak begitu? Saya sebagai perbandingan tadi, untuk sebuah pemekaran daerah setingkat kabupaten kota atau provinsi, itu perlu yang namanya kajian dulu, syarat, kemudian syarat wilayah yang bergabung, kemudian kemampuan geografi penduduk, kemudian juga kemampuan ekonomi. Dan hal ini sudah diatur dalam sebuah peraturan. Diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah. Kemudian keputusannya adalah diajukan ke pemerintah pusat, oleh pemerintah pusat dibahas di DPR. Produknya namanya Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi A, B, C. Sementara untuk pemindahan ibu kota ini kita belum punya aturan mainnya. Bagaimana kemudian tahapan-tahapan untuk melakukan pemindahan ibu kota. Maka sebaiknya, seharusnya produk hukum yang dimasukkan Menteri PPN Kepala Bappenas tadi kan yang di awal adalah penetapan daerah itu sebagai ibu kota baru, kata pindah. Tapi bagaimana tahapan menuju itu belum ada. Tahapan menuju itu pun harus ada undang-undangnya, harus ada undang-undang. Karena tadi saya ambil contoh, pembentukan atau pemekaran daerah baru, itu tahapan-tahapannya diatur dalam undang-undang. Kemudian ada PP-nya juga. Setelah itu, barulah namanya undang-undang tentang pembentukan provinsi A atau pemekaran provinsi B. Jadi artinya bagaimana aturan mainnya, termasuk bagaimana kemudian masa persiapannya. Ini kan kita nggak jelas. Nanti ada kata setelah 2018, apakah langsung serta-merta presiden menetapkan atau ada namanya daerah persiapan. Daerah persiapan ibu kota. Kalau di provinsi baru kan atau kabupaten baru kota 3 tahun untuk kemudian dievaluasi. Jadi boleh saya coba secara sederhana menggarisbawahi apa yang Anda jelaskan tadi cukup panjang tadi, bahwa yang dibutuhkan ini sekarang adalah landasan peraturan perundangan tentang tahapan-tahapan ketika memulai wacana ini, begitu ya. Betul. Tahapan-tahapannya dulu, begitu ya. Termasuk dulu. Kajian itu termasuk tahapan begitu ya. Nah sekarang tahapan itu tidak ada. Tidak ada. Tapi disebutkan, saya coba cuplik lagi yang disampaikan oleh Pak Bambang Brojonegoro dalam tanda kutip begitu ya. Kami quote, kajian sedang diupayakan selesai sebelum akhir tahun sehingga 2018 sudah dimulai persiapan menyusun konsep pembangunan. 2018 sudah dimulai persiapan menyusun konsep pembangunan. Pasti harus ada konsep hukumnya. Ini bukan tugas saya. Tugas saya menyiapkan kajian. Ya pasti ada produk hukumnya. Nanti kita siapkan produk hukumnya dengan DPR. Berarti ini produk hukum yang lain lagi. Produk hukum yang lain lagi. Jadi saya ambil contoh. Undang-Undang 10 tahun 64 itu tentang pernyataan ibu kota daerah Jakarta tetap sebagai ibu kota negara. Itu Undang-Undang tahun 64. Kemudian tahun 99 muncul undang-undang lagi. Tahun 2007 kita punya undang-undang tentang pemerintahan daerah khusus ibu kota DKI. Itu adalah penetapan sebagai sebuah daerah khusus ibu kota, daerah atau penetapan sebagai ibu kota melalui undang-undang lah. Tapi tahapan andai kata kita ingin memindahkan sekarang dari DKI Jakarta untuk ke provinsi lain atau daerah lain, itu tahapannya apa kita belum punya aturannya. Padahal masih jangan lupa daerah khusus ibu kota ini punya kekhususan yang berbeda. Contoh di DKI ini kan khusus, DKI ini kan nggak dikenal otonominya di tingkat provinsi, nggak kabupaten atau kotanya kan tidak punya otonomi. DPRD-nya pun hanya ada di provinsi. Lah tentu kemudian bagaimana tahapan kita nanti andai kata kita tetapkan kajiannya memutuskan entah Palangkaraya, kota ABC, kota lain misalnya, kota lain implikasinya kan berarti apakah mengikuti DKI Jakarta di mana kemudian kabupaten kota sekitarnya itu tidak ada DPRD kota, ada DPRD provinsi, kemudian tidak ada wali kota, wali kotanya dipilih oleh gubernur, kan? Ini kan kekhususan yang perlu diatur dalam undang-undang. Karena kalau tidak nanti kemudian saya bayangkan kalau yang seperti DKI Jakarta diberlakukan di Palangkaraya misalkan, yang otomatis berimplikasi ke daerah kabupaten ibu kota sekitarnya, apakah mau menerima? Lah ini kan penerimaan ini harus dipaksa melalui sebuah produk yang namanya peraturan perundang-undangan, apakah itu undang-undang tentunya yang mengatur tentang bagaimana. Dan ini beda dengan konsep produk hukum yang dimaksud setelah nanti kajian berjalan ya. Pak Bambang Brojonegoro sampaikan itu adalah produk hukum penetapan daerah sebagai ibu kota, bukan tahapan-tahapannya saat ini yang kita belum punya aturannya itu. Baik, nanti saya akan kembali ke Pak Andrino Caniago, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah di CNN Indonesia Prime News.
Baik, tadi kalau disampaikan sebuah kritik yang cukup menarik tadi yang disampaikan oleh Mas Bayu Dwi Anggono bahwa boleh kajian apapun, tetapi ya harusnya sudah ada landasan peraturan perundangannya terlebih dahulu. Nah, Pak Andrinov, agar ini kita tidak sia-sia begitu ya, sebuah kajian yang menarik untuk jika memang untuk pemindahan ibu kota, karena disebutkan kalau Jakarta ini sudah tidak mampu lagi begitu untuk menjadi kondisi ibu kota yang tidak layak lagi untuk menjadi pusat pemerintahan dan ibu kota begitu karena kemacetan dan lain sebagainya. Apakah memang sebaiknya disusun peraturan perundangan terlebih dahulu sehingga nanti bisa mengikat tahapan-tahapan menuju ke pemindahan ibu kota ini, termasuk kajian itu yang menjadi tahapan juga bisa tetap mengikat begitu. Jadi ada kajian tidak kemudian di rezim lain misalnya jika masa jabatan presiden habis maka akan dikesampingkan begitu. Kalau kebijakan itu memang harus ada tahapan-tahapannya ya. Jadi kalau untuk kebijakan itu sudah pasti harus ada tahapan-tahapannya. Mulai dari wacana muncul, kemudian ada kajian awal, kajian yang mendalam, kemudian analisis strategis, lahir rekomendasi, lalu baru masuk ke keputusan politik. Jadi keputusan politiknya menjadi berkualitas kalau tahapan-tahapan kajian itu ditempuh, dilalui ya. Nah, jadi itu satu keharusan. Nah, apa yang berjalan sekarang sudah mengarah ke sana dan merupakan pergerakan maju ya dari langkah wacana kemudian langkah kajian. Oke. Wacana kemudian kajian. Tetapi kalau kritikan dari Mas Bayu ini lebih baik ada acuan peraturan perundangannya dulu. Saya mohon maaf tadi kan terputus ya. Mudah-mudahan poin yang awal itu adalah itulah poin yang mau disampaikan oleh Mas Bayu. Dengan segala hormat, saya apresiasi pandangan hukum begitu. Tetapi begini, ini tidak bisa dianalogikan dengan pembentukan daerah otonom baru. Ya. Jadi regulasi untuk membangun regulasi itu kan gunanya dibuat untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin sering terjadi. Ya. Ini beda dengan kebutuhan membangun ibu kota atau memindah ibu kota itu paling kebutuhannya sekali dalam 100 tahun. Jadi menurut saya itu tidak bisa dianalogikan kebutuhan regulasi untuk itu. Dan jadi tidak perlu ada undang-undang mengenai cara mendirikan, membangun ibu kota atau memindahkan ibu kota, tidak perlu. Yang diperlukan adalah amandemen konstitusi yang menyebut ibu kota negara dari mana, kemudian presiden berkedudukan di mana, itu yang memang harus diamandemen. Kemudian di undang-undang tentang pemerintahan ibu kota yang menyebut Jakarta sebagai ibu kota. Nah, itu yang perlu konstitusi saja ya. Gitu ya. Nah, yang perlu kalau cuma untuk mengatur tahap-tahapan itu sebetulnya sudah umum dalam proses kebijakan. Jadi orang membuat daftar inventarisasi masalah, formulasi, kemudian uji publik, uji sahih, uji sampai terus kemudian menjadi draft, desain, kemudian jadi keputusan politik begitu. Oke, baik. Bagaimana ada tanggapan Mas Bayu? Jadi saya mengutip, siapa sih yang berwenang untuk kemudian melakukan pemindahan ibu kota? Apakah presiden ataukah presiden dengan persetujuan DPR? Ada yang bisa jawab? Nah, aturannya belum ada. Aturannya belum ada. Yang kedua, produk hukum apa yang akan digunakan untuk melakukan pemindahan ibu kota tadi beserta segala implikasinya? Belum ada. Berikutnya, sejauh mana kemudian tahapan persiapan untuk kemudian berapa tahun? Kalau kemudian presiden yang menggantikan Presiden Jokowi, andai kata kemudian kajian sudah selesai, udah tahapan kesana, kajiannya bagus nih misalnya, kajiannya bagus, kemudian sudah ada masa tahapan dianggap persiapan 2 tahun misalkan sebelum dilakukan pemindahan atau 3 tahun, tiba-tiba presiden yang baru, enggak, saya nggak menggunakan produk itu, saya menggunakan keputusan lain. Nggak salah karena nggak ada jaminan bahwa itu adalah bagian dari tahapan yang tidak mengikat. Maka menurut saya dengan segala hormat kepada teman-teman di Bappenas atau siapapun yang menggeluti bidang kebijakan publik, sekali lagi regulasi adalah memberikan sebuah kepastian hukum. Maka menurut saya tidak harus dalam bentuk undang-undang. Tapi sekarang kalau disebut kajian-kajian tadi itu umum sifatnya dan peraturan perundangannya seperti yang Anda sebutkan tadi untuk melandasi itu biasanya digunakan untuk beberapa hal-hal yang sering terjadi misalnya pemekaran dan lain-lainnya kita tahu begitu. Kalau ibu kota sekali kan masa perlu undang-undang. Kita
sekarang kemerdekaan ke-71, gitu kan. Belum 100 tahun kita juga udah wacana pindah. Artinya sesungguhnya wacana pemindahan itu boleh kapanpun muncul, tapi soal keputusan setuju atau tidak itu urusan lain. Jadi maksud saya, yang dibicarakan hukum adalah mengantisipasi hal-hal yang sifatnya akan muncul bisa kapanpun, mau 100 tahun, mau 200 tahun. Toh kalaupun nggak akan melakukan pemindahan kan nggak digunakan aturan itu. Tapi ternyata jika ada wacana, siapapun punya hak untuk berwacana itu, maka hukum kemudian mengatur bagaimana wacana itu kemudian bisa menjadi sebuah keputusan. Terkait dengan penggabungan atau pemekaran daerah, itu sifatnya adalah hanya perbandingan saja. Kalau untuk pemekaran penggabungan saja prosedurnya cukup diatur dalam level undang-undang, ada prosedur yang diatur, maka seharusnya tidak ada salahnya juga untuk ibu kota penetapan atau pemindahan ibu kota diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Karena apa, Mas Indra? Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan itu menyebutkan pejabat pemerintahan termasuk presiden dalam menjalankan atau melakukan sebuah keputusan itu sumbernya dua, peraturan perundang-undangan atau asas umum pemerintahan yang baik lah. Sekarang pertanyaan publik, kalau presiden punya wacana, punya kebijakan ingin memindah ibu kota, apa dasar presiden untuk kemudian melakukan keputusan Maksudnya presiden berhak nggak memindahkan ibu kota gitu? Apakah presiden dengan DPR atau presiden saja? Atau presiden saja? Karena sekali lagi mengenai produk hukum ini di tahun 2010 diatur di Undang-Undang 10 tahun 64, tapi di tahun 6162 itu diatur dengan penetapan presiden. Sebelumnya dengan keputusan presiden. Ini kan mengenai produk hukum saja harus kita putuskan. Jadi kita berangkat dari awal dulu nih ya. Kenapa harus produk hukumnya jelas diatur? Karena jika ada yang keberatan terhadap kebijakan itu jelas muaranya. Saya harus melakukan pengujian kemana? Karena tadi Mas Indra, ada implikasi kalau jadi ibu kota, implikasi kepada daerah yang ditempati itu nanti kan ada implikasinya. Saya ini kan ya mungkin supaya nggak terlalu melebar, supaya nggak mengerucut ini kita. Bagaimana barangkali ada persamaan yang lebih kita bisa ambil ya. Saya sepakat kalau tindakan politik itu nanti ada dasar hukumnya. Atas dasar apa presiden atau mungkin presiden bersama DPR atau MPR memutuskan itu harus ada dasar hukum. Nah, itu dia. Tapi saya melihat itu cukup diperlukan amandemen konstitusi dan kemudian revisi undang-undang. Ya, bisa saja kemudian menambahkan tentang kewenangan siapa di situ. Tapi begini, yang dimaksud dengan kegiatan yang dilakukan sekarang itu kapanpun itu sambil berjalan ya proses politik yang kajian teknokratis itu harus bergerak dari sekarang. Atas dasar apa argumentasi yang diperlukan untuk kita memindahkan ibu kota. Itu berdasarkan kajian teknokratis. Kemana mau dipindahkan? Untuk daerah yang seperti apa? Itu kajian itu lebih mengarah ke sana. Tapi tentu Bappenas atau pemerintah menyadari nanti keputusan keabsahan. Nah, menurut saya itu bisa juga sambil berjalan. Oh, beriringan berjalan begitu ya? Tidak. Menurut saya tidak harus dibikin dulu dasar hukumnya baru yang proses ini baru jalan. Nah, menurut saya nggak begitu ya. Jadi menurut saya bukan hal yang harus dibenturkan atau sekuensinya dibalik. Ya. Jadi kajian ini ya memang harus berjalan supaya publik yakin, bahkan ahli-ahli hukum yakin, wah memang ini diperlukan. Setelah itu masuk, bagaimana? Ini masih terus berjalan ya Pak Andrinov? Yang diperlukan. Baik, kita nantikan terus seperti apa nanti. Tentu saja kajian-kajian yang baik jika memang demi perbaikan negara ini begitu tentu akan didukung. Tapi mungkin apakah memang sekuensinya dibalik ataukah sekuensinya beriringan dan lain sebagainya, kita akan ulas lebih lanjut di lain kesempatan. Terima kasih Pak Andrinov Caniago dan juga Mas Bayu atas ulasannya pada malam hari ini di CNN Indonesia Prime News. Dan rangkuman fokus bahasan kami malam ini masih akan segera kami hadirkan setelah jeda berikut ini.